Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah akan disampaikan oleh hambanya. Saya percaya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu kita akan angkat satu pujian kita, Allah Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hatiku. Roh Kudus, ubah hatiku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hatiku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
terima kasih Tuhan buat hari ini. Suatu kesempatan di mana kami bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman dalam ibadah online dan di rumah kami masing-masing. Tetapi Engkau hadir, memberkati, menyertai, melindungi, dan memberikan kami damai sejahtera. Inilah ucapan syukur Tuhan setelah Engkau memelihara kami selama 1 minggu ini. Saat firman-Mu disampaikan, biar kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami, dan kami percaya firman itu adalah perkataan-Mu yang penuh dengan kuasa, yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang memberkati, yang membuka jalan di mana tidak ada jalan, dan perkataan yang memberikan damai sejahtera. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang kecil ini, dan turunlah pengurapan-Mu kepada setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Dengan iman, dengan percaya, kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita bersama-sama. Bagaimana? Sehat? Baik? Setelah 1 minggu ini tentunya banyak pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Selalu saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, bukan? Tapi janji Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan suatu bukti kalau hari ini kita bisa ada bersama-sama, itu pertanda bahwa kita menang, kita tetap kuat dalam menghadapi apapun, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, tak lupa pada tanggal 25 nanti kita tetap akan mengadakan ibadah, tapi ibadah kita tentunya agak berbeda, karena itu adalah ibadah Natal kita bersama. Ya, tahun ini memang inilah cirinya bahwa kita mengadakan Natal secara online di rumah kita masing-masing. Namun ketahuilah, damainya, sukacitanya, berkatnya tidak berubah. Itu akan sampai juga kepada kita, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, oke. Jadi nanti tanggal 25 kita ibadahnya adalah ibadah Natal. Engkau di rumah masing-masing mempersiapkan diri, ya. Nanti kan seperti biasa toh, kita ada peniupan lilin, lagu Silent Night, dan banyak acara-acara, mungkin ada cuplikan-cuplikan juga ya. Jadi itulah sukacita kita di dalam Tuhan. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Karena hidup ini terlalu singkat untuk kita berbantah-bantah, untuk kita mikir-mikirin yang hal-hal yang sepele-sepele. Sebab Tuhan itu sangat besar, Dia itu berkuasa, dan Dia itu tidak terbatas. Oleh sebab itu kita terlalu sangat disayangkan kalau kita memiliki Allah yang besar, lalu kita mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil. Jadi hidup yang singkat ini, buatlah perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan, karena Dia berjanji demikian. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-60. Mazmur pasal 60 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah pernyataan bahwa Allah itu yang maha besar itu. Jadi Dia ingin kita dengan Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Sebab Allah sendiri yang menjamin bahwa Dia akan membantu kita untuk melawan setiap tantangan, setiap rintangan, bahkan seakan-akan diinjak-injak begitu ya. Artinya itu persoalan itu ternyata bagi Allah itu sangat kecil. Jadi saya sangat sayangkan kalau hidup yang singkat ini kita tidak gunakan untuk melakukan hal-hal yang besar.
Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi dari satu ayat itu bukankah memberikan kita kekuatan bahwa dengan Allah kita bisa melakukan perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan besar, sebab Allah sendiri yang memberikan jaminan bahwa Dia akan melakukannya bagi kita. Di dalam Kejadian pasal yang ke-17 saya akan baca bagi saudara. Kejadian pasal 17 ayat yang pertama bunyinya begini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan bilang, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang melebihi Allah-Allah yang lain." Saat itu Abram itu sudah mulai goyah imannya. Walaupun Allah sudah bilang, "Abram, keluarlah kau. Coba kau hitung itu bintang-bintang di langit. Sebanyak yang bisa kau hitung, itulah nanti keturunanmu." Saat itu Abraham itu sudah diberkati menjadi seorang yang kaya, seorang yang sukses, seorang yang berhasil. Namun sayang, karena dia belum juga memiliki keturunan. Allah sudah berjanji seperti itu. Saat itu Abram percaya. Namun setelah ditunggu sampai dia berumur 99 belum juga. Lalu ketika kita baca, sekali lagi Abram berhadapan dengan Allah. Allah datang sama dia. Allah ingin memperjelas perjanjiannya, karena dilihatnya Abram sudah mulai goyah. Lalu Allah bilang, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Aku Maha Kuasa melebihi Allah manapun, dan aku akan membuat perjanjian. Artinya Allah niat kepada Abram. Bapak Ibu Saudara, luar biasa banget. Itu sebabnya pemazmur bilang, bersama Allah kita lakukan perbuatan yang besar, karena Dia yang menjadi jaminannya. Dan Allah juga berkata sama Abraham, "Aku Allah yang Maha Kuasa." Seolah-olah gini, "Abraham, kau tidak kenal ya siapa aku. Aku ini Allah yang Maha Kuasa. Gak ada yang sukar bagi aku." Mungkin seolah-olah akan berkata begitu kalau dengan bahasa kita, bukan? Nah, Allah yang Maha Kuasa itulah yang menjadi andalan. Allah yang Maha Kuasa itulah yang membuat kita bisa melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan besar bersama dengan Allah. Dan lebih diperkuat lagi dalam Yeremia pasal yang ke-10 dikatakan, "Aku Allah yang hidup yang akan melakukannya bagi engkau. Kalau aku marah aja bumi bergetar. Kalau aku marah dikit akan terjadi banyak bencana." Luar biasa banget. Kalau kita memiliki Allah Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, tapi Allahnya mati, Allahnya diem aja, Allahnya menang-menang wae, kagak ada gunanya, bukan? Tapi Allah yang Maha Kuasa itu adalah juga Allah yang hidup. Jadi ketika kita baca Mazmur tadi, biar itu menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Allah menjamin, Allah sendiri yang ingin melakukan. Jadi saya katakan, hidup yang singkat ini, lakukanlah persoalan-persoalan, perbuatan-perbuatan besar bersama dengan Allah. Karena jaminannya adalah pribadi Allah sendiri yang berkata, "Aku Allah yang Maha Kuasa." Dan Dia membuat perjanjian itu. Artinya jaminannya adalah pribadi Allah sendiri dan janji-janjinya itu. Kalau manusia berjanji itu bisa dilanggar.
Kalau manusia berjanji itu ada exceptnya, kecuali gitu kan ya. Tapi kalau Allah yang berjanji, dia adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Kalau dia katakan aku akan memberkati engkau, dia berkati, gak ada yang sukar. Kalau dia katakan aku akan menyembuhkan engkau, dia sembuhkan. Itu urusan Allah, karena dia maha kuasa, dan karena dia hidup, karena dia kenal kita, karena dia mengasihi kita. Wah, luar biasa hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi kita lakukan perbuatan-perbuatan yang besar, karena Allah adalah jaminan pribadinya yang maha kuasa, dan janji-janjinya itu yang akan selalu ditepati bagi kita. Ada satu contoh, kita baca di dalam Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu kisah, ada 3 orang pemuda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini adalah pemuda Ibrani yang dibuang ke Babel. Karena 3 ini sangat beribadah, percaya kepada Tuhan. Lalu entah gimana nih raja bikin patung dan semua harus sujud menyembah. Jadi misalkan kalau dibunyikan gentong, plentong, sujud semua begitu, nyembah kepada patung itu. Nah, si 3 pemuda ini yang percaya kepada Allah yang hidup, dia tidak menyembah, dia diam. Lalu dipanggil sebab ada hukumannya. Nah, hukumannya adalah akan dibuang ke dapur api, dibakar. Lalu raja sayang sama dia. Ini 3 pemuda pinter, baik, pokoknya gitu ya. Pokoknya dia sayang sama pemuda ini. Ini raja berusaha untuk melepaskan dari hukuman itu, sebab titah itu sudah merupakan hukum saat itu. Jadi raja itu bujukin, udahlah, apa sih susahnya, cuma tinggal begitu doang, nggak ada yang tahu lah, nggak ada yang lihat, jadi engkau bebas gitu. Dibujukin bermacam-macam lah supaya bisa melepaskan dari hukuman ini. Tetapi 3 pemuda ini, 3 pemuda yang beriman, yang taat, dan yang percaya bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup untuk melakukan apapun, bahkan melepaskan dia. Bahkan dikatakan tadi oleh pemazmur, dia yang akan menginjak-injak setiap permasalahan. Artinya permasalahan itu jadi kecil sama Allah yang dahsyat itu. Namun yang dihadapi ini taruhannya adalah nyawanya dia sendiri. Yang kita baca tadi, lalu Sadrak, Mesak, Abednego ketika disuruh untuk menyembah, dia jawab, ketahuilah Tuanku Raja, bahwa Allah yang aku sembah, yang kami sembah nih bertiga, dia akan melepaskan kami. Kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah patung atau dewa yang Tuanku Raja suruhkan. Si raja ini dari tadinya baik jadi marah, bukan? Dia merasa disepelekan, dia merasa tidak dianggap, merasa dewanya itu kecil gitu. Lalu ketika dia jawab gitu, baiklah kalau gitu, buang dia, masukkan ke dapur api. Dan bukan cuma masukkan ke dapur api, apinya itu panasin sampai 7 kali lipat panasnya.
masukin, blang, blang, blang. Udahlah. Raja berpikir, aku udah berusaha, dia nggak mau, dia lebih taat kepada Allahnya. Lihatlah nanti bagaimana Allahmu. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kita baca saja ayat yang ke-24. Bunyinya begini. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, kata Raja, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu kita bisa paham kan bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego imannya begitu kuat, begitu kokoh, walaupun nyawanya adalah jaminannya. Dia percaya Allahnya itu adalah Allah yang hidup dan benarlah. Ketika pagi-pagi raja itu jadi pengen tahu gitu ya, apa benar apa enggak. Ketika dia lihat, dia kaget, ternyata ada 4 katanya. Yang satu itu aku lihat wajahnya bernyala-nyala seperti dewa. Dia jalan begitu bebas dan tidak terbakar. Ya, kita singkatkan saja. Akhirnya raja panggil, Sadrak, Mesak, gitu ya, Abednego, keluarlah kau, gitu ya. Lalu si Sadrak, Mesak, Abednego ini keluar dan ternyata dia selamat. Wah, itu Allah yang luar biasa. Allah sanggup untuk melakukan apapun. Bahkan konon yang manasin aja tuh waktu nyemplungin kesambar langsung angus mati gitu ya. Jadi kita lihat Allah yang maha kuasa itu, dia betul-betul pribadinya adalah jaminannya, janjinya itu adalah kekuatan untuk kepada siapapun termasuk kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bersama dengan Allah, karena Allah merupakan jaminan bagi kita. Yang kedua, yang terakhir, kenapa kita jadi kuat untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar bersama dengan Allah? Saya akan bacakan dalam Lukas pasal yang ke-10 beberapa ayat demikian. Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita dengan roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada di surga. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua, yang terakhir, kenapa kita harus lakukan perbuatan-perbuatan besar? Kita yakin kalau yang pertama adalah Allah yang maha besar dan janji-janjinya itu jadi jaminan. Yang kedua adalah contohnya ini, 70 orang murid, bukan 70 murid, bukan 12 orang murid yang khusus itu. Itu mungkin kita bilang, oh ya itu khusus, itu dia rasul-rasul yang dipanggil, dipilih. Tapi ini 70 orang ini bermacam-macam profesi. Ada yang pedagang, ada yang pekerja, ada yang petani, ada yang pekerjaannya menangkap ikan, ada yang macam-macam lah pokoknya, yang dokter, insinyur, macam-macam. Semua dipanggil, lalu didoakan. Yesus memberikan kuasa pada dia. Ya, kau pergilah, kau beritakan
Dan ternyata mereka balik semuanya. Dikatakan dengan gembira, bukan baliknya marah-marah, bukan baliknya sedih, ya elah begini doang nih, bukan begitu. Baliknya itu gembira mereka. Ya Yesus udah tahu. Mereka bilang gini, Tuhan, ternyata bukan cuman sakit penyakit sembuh, bukan cuman masalah-masalah, bukan cuman itu, setan-setan juga kabur sama dia ketika dia usir dalam namamu, dalam nama Yesus. Yesus bilang gitu, emang aku lihat iblis itu seperti jatuh, bes, seperti dipatahkan. Yesus tahu karena dia maha tahu. Iya, emang katanya. Sebab aku sudah memberikan engkau kuasa. Istilahnya ular kalajengking apapun kau injak juga nggak bahaya gitu ya. Jadi jangan kau baca secara harfiah gitu ya. Mana ular nih ular? Bukan begitu maksudnya. Hal-hal yang berbahaya sekalipun ketika engkau bersama dengan Tuhan di dalam nama Yesus yang memberi kuasa, itu Allah menjagai engkau, Allah melindungi engkau sehingga itu menjadi tidak bahaya. Banyak hal yang kita tidak ketahui dalam keseharian kita, bukan? Ketika kita lagi di jalan atau ketika kita sedang bekerja, atau ketika kita sedang di rumah, atau apapun yang kita sedang lakukan, bisa saja hal-hal yang berbahaya menimpa setiap kita tanpa kita ketahui. Dan juga tanpa kita ketahui, Allah menjaga supaya kita tetap aman, supaya kita tetap tentram. Bayangkan, andaikan kita kan orang tua, andaikan kita punya anak kita masih kecil, baru belajar jalan. Ketika dia belajar jalan, kita lihat dia mendekati lemari dan dia menyentuh itu, dan tanpa dia sadari benda di atasnya itu akan jatuh menimpa dia. Lalu apakah engkau hanya diam saja? Wah, engkau akan secepat kilat engkau sambar itu yang akan jatuh, kau taruh kembali sehingga itu anak selamat, bukan? Dan anak itu tidak tahu bahwa sebenarnya ada bahaya yang menimpa dia. Dia tetap nyaman, dia tetap tentram, dia tetap ketawa-ketawa dengan sukacita, padahal mamanya sudah menjaga dia sehingga dia terhindar dari bencana. Begitu bukan? Begitulah kira-kira dengan kita. Ada banyak hal yang bisa terjadi, tapi Tuhan begitu sigap. Dia jaga kita, dia lindungi kita, dia halangi semuanya, dan kita tetap nyaman bersama dengan dia. Demikian juga ke-70 orang ini, dia bisa melakukan banyak hal, yaitu karena Tuhan memberikan kuasa sama dia untuk melakukan banyak hal itu. Jadi hal yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bersama dengan Tuhan adalah karena dia memberi kuasa kepada kita. Firman-Nya, kerjakan, taklukkan bumi, kuasai, artinya bisa engkau kerjakan, kau olah dengan baik bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberkatimu, makananmu, minummu, kesehatanmu, rezekimu, keluargamu, masa depanmu. Kau kerjakan pekerjaan besar karena Tuhan bersama dengan kita. Dan yang kedua, dia beri kuasa untuk kita melakukannya, namun Tuhan tetap menjagai kita. Luar biasa. Banggalah Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus dan Parakletos, Roh Kudus bersama dengan kita, Roh Allah sendiri yang akan terus membimbing kita sehingga kita menjadi kuat, sehingga kita jadi berhasil, sehingga kita menjadi sukses, dan kita tetap sukacita
sendiri sakit, Tuhan tolong, karena Dia ada bersama dengan kita. Dan yang terakhir yang Yesus katakan adalah demikian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa nangkep? Halo? Ya. Artinya Allah bersama dengan engkau itu Allah yang tidak terbatas. Allah yang tidak terbatas oleh keadaan, Allah yang tidak terbatas oleh waktu, Allah yang tidak terbatas oleh berbagai kesulitan. Artinya Dia bisa melakukan apapun. Dia bisa membuat engkau jadi sukses. Dia bisa merubah sifat yang jahat jadi sifat yang baik dalam keluargamu. Dia bisa mengubah segala sesuatunya. Dia menjawab setiap apapun yang kita doakan. Sehingga kita, wah Tuhan, luar biasa. Aku berterima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau menjawab setiap doaku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Waduh, mau kalau diberkati itu teriaknya juga luar biasa, kenceng deh pokoknya kalau di gereja itu ya. Banyak jiwa-jiwa gitu, kalau udah diberkati, wah kenceng, paling keras dia. Karena memang benar Allah memberkati dia. Bangga kita punya Tuhan, punya Allah yang baik, Allah yang perhatian, Allah yang berkuasa memberkati. Kita bangga sama Dia, bukan? Namun bukan sampai di situ. Jangan cuma kita bangga sama Tuhan. Bisakah kita buat Tuhan bangga sama kita? Ketika kita menyadari keadaan bahwa semua yang Engkau berikan ini Tuhan adalah karena Engkau, bukan karena kekuatanku, adalah karena Engkau yang melakukannya, karena Engkau yang buka jalan, karena Engkau yang sembuhkan, bukan karena aku Tuhan. Inilah ucapan syukur. Inilah Tuhan, aku kembalikan semuanya menjadi kemuliaan bagi Engkau. Bisakah dengan ucapan syukur itu membuat Tuhan jadi bangga sama kita? Kita bangga sama orang tua kita. Bisakah kita jadi buat bangga sama Dia? Sampai akhirnya Yesus bilang, bersukacitalah kalau pada akhirnya namamu ada di surga. Artinya tujuan yang utama itu, yaitu kemuliaan Allah, yaitu sorga untuk kehidupan yang kekal menjadi milikmu. Sebab apa artinya memiliki seisi dunia ini kalau jiwamu binasa? Artinya maksud Allah, harga jiwamu lebih mahal dari harga seluruh dunia ini. Betapa berharganya engkau. Jadi bukan cuma kita bangga sama Tuhan, buatlah Tuhan bangga sama kita. Tetaplah kuat sampai kita bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Sorga menjadi milik kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa, dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman bersekutu dalam ibadah online ini di rumah kami masing-masing. Tapi Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi tentang penyertaan-Mu, tentang kuasa-Mu, tentang kuasa yang Kau berikan, tentang damai sejahtera, dan tentang apapun yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Apapun yang kami buat, Engkau yang memberikan kekuatan. Jadikan berhasil, jadikan damai sukacita, dan bukan aku bangga kepadamu saja Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga bangga kepadaku dengan iman yang kumiliki, dengan apa yang kubuat, dan dengan ucapan syukur dalam segala keadaan. Itu adalah bahwa aku tetap kuat dan beriman kepadamu, bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang aku percayai, yaitu Allah yang aku sembah di dalam nama Yesus Kristus. Memberkati setiap pribadi yang ikut ibadah dalam ibadah online ini Tuhan.
pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Engkau pulihkan, berikan kesehatan, berikan umur panjang, cukupi kebutuhan mereka, berkati dengan berlimpah-limpah. Segala apapun yang menjadi persoalan mereka, Engkau menjadi jawaban atas semuanya itu. Demikian Tuhan, pada hari ini Engkau memberkati kami dan kembalikan kami pada minggu-minggu berikutnya, di mana kami boleh bersama-sama beribadah seperti hari ini. Demikian juga dalam ibadah perayaan Natal pada tanggal 25 yang akan datang Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Biar kiranya berkat Natal menjadi damai sejahtera bagi kami dan keluarga kami, agar kami terus melangkah bersama dengan Engkau, karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menjawab setiap doa kami, Engkau sudah memberikan penghiburan, damai dan sukacita. Berikan kesehatan kami dan keluarga kami sampai keturunan kami diberkati oleh Engkau. Dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku